البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا رفقي. Nah, berhubungan dengan jenis-jenis takdir. Takdir terbagi menjadi 4. Nah, takdir azali, takdir umri, takdir hauli, dan takdir yaumi. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil tentang hal tersebut. Dalil yang menunjukkan takdir azali. Hendak ya Talha. Hadis man? Hadis man sahabiyyu? Abdullah bin Amr bin al-As. Baik. Nah, hadis Abdullah bin Amr dalam Sahih Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Di sini jelas penulisan takdir azali, di mana semua telah dituliskan. Jelas. Dalil tentang takdir umri mudah ini. Hendak kasyaf. Baik, sampai di sini. Naam. Penulisan atau penjelasan tentang takdir umri. Hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih. Menjelis. Cuma akhwani fillah ada tanbih berhubungan dengan lafaz nutfah. Ini merupakan salah satu kekeliruan dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dikategorikan waham, yaitu kekeliruan Imam Nawawi di mana beliau memasukkan kata nutfah dalam hadis. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Tambahan nutfatan akhwani fillah tidak ada dalam sahihain. Bahkan dalam as-sunan tidak didapati tambahan ini. Naam. Dan sebagian menghukumi tambahan tersebut tambahan yang syadz. Walaupun dari sisi makna, na'am. Sisi makna sahih, yaitu 40 hari yang pertama berupa nutfah. Dan kemungkinan kalau ada sebagian perawi ingin memberikan penjelasan bahwasanya 40 hari yang pertama itu berupa apa? Berupa nutfah. Masih berupa nutfah. Naam. Masih berupa cairan, naam, sperma. Taib, takdir hauli. Dalilnya apa? Aba Asim. Ma makna fiha yufraqu kullu amrin hakim? Yufraqu ay yuqda. Naam, yaitu ditetapkan semua perkara-perkara. Naam, taib, yakni dituliskan kembali pada
kitab catatan yang ada di tangan, ada di tangan para malaikat. Kemudian takdir yaumi, tayyib, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'n. Ijlis. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-389. Naam. Ma hiyal arba'ul kalimat allati yaktubuhal malaku lil janin fi batni ummi? Apa itu 4 kalimat yang ditulis oleh malaikat untuk suatu janin ketika dia berada di perut ibunya? Nah, berhubungan dengan takdir umri sekarang. Ketika kita telah tahu ada 4 jenis takdir, yarhamukallah. Nah, dan takdir umri di mana para malaikat diperintahkan untuk menulis 4 hal fi arba'i kalimatin dalam hadis. Dan yang tertulis ini tidak berbeda dengan apa yang di Lauhil Mahfuz tentang takdir orang tersebut. Nah, apa yang dituliskan yang disebut dengan arba'u kalimat ini? Wal jawab rizquhu wa ajaluhu wa amaduh. 3. Kemudian yang keempat, wa syaqiyun am sa'id. Yang keempat yaitu apa? Apakah dia seorang yang celaka ataukah yang berbahagia? Ini telah dituliskan dan telah ditetapkan bagi orang tersebut. Wa dalilu hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Thumma yakunu dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu dhalika mudghatan mithla dhalik, thumma yursalul malaku fayanfukhu fi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Adapun lafaz hadis insyaallah sudah terulang-ulang, maknanya harus sudah dipahami. Syahidnya akhwani fillah diperintahkan untuk apa? Menuliskan 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, menulis rizkinya. Rizki telah tertulis ya kawan, sehingga rizki itu tidak tertukar. Nah, tidak akan salah malaikat yang diperintahkan untuk apa? Untuk permasalahan ini. Seorang yang hari itu memang mendapatkan rizki banyak tidak akan terkurangi dengan dia melakukan ibadah, dengan dia mengurangi waktunya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Rizki telah tertulis. Cuman keyakinan saja yang banyak dari kita apa? Melemah, ya kawan. Dikarenakan banyaknya was-was dari syaitan. Karena di antara senjata syaitan untuk melemahkan manusia yaitu apa? Menimbulkan was-was tentang permasalahan rezeki. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Na'am asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanji-janjikan kefakiran bagi kalian. Kalau kamu tidak gini fakir, kalau kamu tidak gini tidak dapat duit, kalau kamu tidak gini, saya tidak maju usahamu. Demikian terus. Dihantu-hantui seorang dengan apa? Dengan kefakiran. Maka kata Syekhuna dulu, Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala pada salah satu nasihat beliau, bahwasanya siapa saja yang ada pada dirinya keraguan tentang permasalahan rezeki dan atau khawatir ketika melakukan suatu ibadah atau menuntut ilmu, rezekinya akan apa? Akan berkurang atau dia akan terjauhkan dari rezekinya, maka dia telah terkena was-was dari syaitan. Kenapa? Karena
wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kalian itu maghfirah, ampunan, wa fadla, dan keutamaannya. Tayyib. Tinggal kita menempuh sebabnya. Menempuh sebab yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tapi ini juga jangan sampai kita seperti orang-orang ahli tasawuf. Nah, menyatakan tawakal, yakin tentang permasalahan rezeki tapi tidak mau menempuh sebab. Ini juga apa? Qadhun fil aql. Celaan pada permasalahan akal kita. Tidak sesuai, padahal syariat itu senantiasa sesuai dengan akal sehat. Nah, sesuai dengan akal sehat. Sehingga antara menempuh sebab kemudian menggantungkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan rezeki harus seiring dan sejalan. Telah ditulis rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya, kapan dia mati, berapa lama dia hidup di dunia. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah dia mati ketika berjuang di jalan Allah ataukah ketika berada di pembaringan, telah ditulis. Apakah mati dengan sakit ataukah naam tiba-tiba, semuanya telah ditulis. Sehingga ikhwan, seorang naam hendaknya dalam masalah ini, karena ajal sudah ditulis, tinggal dia apa? Manfaatkan waktu yang ada untuk mewujudkan tujuan kita diciptakan apa. Baik, jangan sampai seorang ingin menunaikan tujuan itu tapi dihantu-hantui ketakutan dari kematian. Bagaimana mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala kalau demikian? Wa man lam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu, kata penyair. Siapa saja yang enggak mati dengan pedang juga mati akan mati dengan sebab yang lain. Sebab-sebab banyak dan satu kematian itu mesti akan mendatangi kita. Wa amalihi, dan amalan dia telah ditulis. Kemudian yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun. Yang keempat yaitu apa? Dituliskan untuknya apakah dia itu seorang yang syaqi, seorang yang celaka, ataukah seorang yang berbahagia. Sekarang pertanyaannya, i'rabnya apa ini? Yang lainnya bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi, kok tiba-tiba wa syaqiyun aw sa'idun, tiba-tiba marfu'. Sebenarnya kan mudah, wa amalihi wa saqiyyin aw sa'idin. Tapi kalau di sini diriwayatkan dengan marfu'. Naam, as-su'al 'inda man? Ridwan. Tayyib. Wawu isti'nafiyah ya kawan. Tidak bisa kalau kita katakan wawu ataf. Wawu isti'nafiyah. Adapun syaqiyun, na'am, benar, khabar li mubtada' mahdhuf taqdiruhu huwa. Nah, sebagaimana i'rab dari beberapa mu'ribin tentang hadis ini. Jadi wa syaqiyun aw sa'idun, wawu isti'nafiyah, sehingga apa? Mulai na'am, tidak ada hubungannya dengan ataf atau sebelumnya. Baik. Ini 4 hal yang diperintahkan malaikat untuk menuliskannya. Berarti apa? Tentang rizki, tentang ajal, tentang amalan, dan tentang apa? Tentang kondisi dia kelak. Nah, apakah celaka ataukah bahagia? Kemudian poin terakhir pada bab iman terhadap hari akhir atau iman terhadap takdir. Nah, dari bab iman terhadap takdir,
Qala idza jaa al-mautu fahal mumkinun an yataqaddam aw yata'akhkhar? Apabila datang kematian, apakah mungkin untuk dikedepankan atau diakhirkan? Wal jawabu la. Jawabannya tidak, dan ini semuanya kita yakin. Kalau telah ditetapkan kematiannya, tidak dikedepankan, tidak pula diakhirkan. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan untuk setiap umat itu ada ajalnya. Tak umat manusia. Demikian pula para hewan, para jin, semuanya ada ajalnya, yaitu batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia hidup di dunia. Maka apabila telah datang ajal mereka, tidak akan bisa minta untuk diakhirkan walaupun sekejap. Yastakhirun, mereka tidak akan bisa meminta untuk diakhirkan walaupun sa'ah. Wala yastaqdimun, dan tidak juga bisa untuk meminta dipercepat. Enggak bisa diakhirkan, tidak bisa dipercepat. Oleh karena itulah ikhwani fillah, yang wajib atas kita semua, karena ajal sifatnya seperti ini, ya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan gunakan sebaik mungkin, terutama untuk mewujudkan hal yang kita diciptakan karenanya. Yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Jangan sampai seseorang meninggalkan ibadah gara-gara takut mati. Karena ajal sudah ditetapkan. Tapi beribadahlah sampai datang kematian. Bukan apa? Bukan kita ingin selamatkanlah diri kalian dengan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian. Sampai datang kematian. Baik. Allah tidak memerintahkan untuk beribadah dan hentikan ketika kalian takut mati. Tidak. Tapi sampai datang kematian, teruslah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.